sekarang aku mau ke Jayapura, jadi langsung aja ke bandara. Jadi kita ini sebenarnya mau keliling-keliling lihat oleh-oleh dari Jayapura. Nah, seperti ini. Ada yang pengen foto enggak? Nah, ini seperti ini oleh-oleh dari Jayapura. Ada tas noken, terus topi, macam-macam sih. Pokoknya oleh-oleh dari Papua tuh biasanya kayak gini. Terus mamaku lagi nyari tas anggrek. Lagi toko Papua guys. Ini banyak tas noken. Ini harganya 4,5 guys, 4.500.000 karena dari anggrek. Kalau ini satunya 150 dari kapal itu. Sinking in, I know this feels right. Catching a haze, love moving through me like a wildfire. Makan guys. Sosial gitu kayak pelajari Gede banget. Ini ada singkong, ada pisang goreng juga. Banyak orang bule guys. Mereka main-main di sebelah sini. Mereka juga renang-renang di sini. Tuh ada kolam renang. kampung kira kayak kampung kemarin deh itu di laut. Tuh lihat. Itu coba gimana sertifikat tanahnya kalau di atas laut? Oke guys, jadi ini kita mau ke Bukit Pelangi. Nah, ini kita udah sampai di Bukit Teletubbies atau namanya Bukit Tungkuwiri. Ini di sini tuh anginnya gede banget guys. Jadi kalau pakai topi itu harus hati-hati guys.
Halo guys, sekarang aku di Bukit Pelangi. Ini anginnya gede banget guys. Jadi kita sekarang naik tangga Pelangi ini. Ini lumayan panjang sih, sekitar 135 tangga. Nah, by the way, kenapa ini namanya Bukit Teletubbies? Karena deretan perbukitannya bergelombang dengan hamparan rumput hijau. Nah, kenapa namanya Bukit Teletubbies? Karena deretan perbukitannya bergelombang dengan hamparan rumput hijau. Sehingga bentuknya sangat mirip dengan latar tempat di serial televisi, yaitu Teletubbies. Nah, siapa yang tahu Teletubbies? Nama aslinya adalah Bukit Tungkuwiri, yang berasal dari bahasa lokal kampung Doyo Lama. Nah, yang berarti gunung dan tungku. Anginnya gede, tapi panas gitu. Sampai tadi topinya mama terbang. Ini aja aku lepas topi karena memang gede banget di sini. Gede. Itu masuk ke sini satu mobil harganya 50.000. Dari Jayapura berapa jam? Kurang lebih 1 jam ke sini. Di sini bagus sih untuk foto-foto. Ada pemandangannya juga guys. Jadi aku lagi di Bukit Pelangi, atau di sini sih namanya apa ya? Tungkuwiri kalau nggak salah. Oke guys, selanjutnya aku akan ke perbatasan Jayapura dan Papua Nugini. Mungkin dari Jayapura ke sana sekitar 1 jam sampai 2 jam. Oke, ikutin terus aja. Apa istilahnya kayak eksternal gitu. Siap. Main. Mereka sudah bayar KMRP-nya. Nah, sekarang aku sedang berada di pos lintas batas negara Skou. Nah, yaitu pintu gerbang resmi yang menghubungkan Indonesia dengan Papua Nugini melalui jalur darat. Sebelum memasuki kawasan perbatasan, setiap orang yang akan menyeberang harus melewati pemeriksaan dari petugas. Untuk wisatawan yang hanya ingin berkunjung ke kawasan PLBN di sisi Indonesia, seperti aku, itu kita nggak butuh paspor atau visa ya. Tapi, kalau ingin menyeberang ke Papua Nugini, itu wajib membawa paspor dan memenuhi persyaratan imigrasi yang berlaku. Pengamanan di perbatasan ini cukup ketat. Setiap pelintas akan diperiksa dokumen dan barang bawaannya oleh petugas imigrasi, bea cukai, karantina, dan keamanan.
Semua prosedur tersebut dilakukan untuk memastikan lalu lintas antar negara berjalan aman dan tertib. Nah, ini kita udah mau sampai di perbatasan Jayapura dan Papua Nugini. Ini guys, perbatasan guys. Ini di sana tuh Papua Nugini guys. Itu kampung-kampung kan? Siap kampung di bawah udah. Apa desa kakak? Ini guys. Itu sudah bisa bahasa PNG juga. Itu memang harus. Iya. Kalau tidak bisa jualannya nggak laku. Ya. Iya. Di belakang aku guys, udah Papua Nugini. Ini guys, kesana sudah Papua Nugini. Ini perbatasannya. Tuh, jadi orang sana tuh itu orang Papua Nugini guys. Tuh mereka kesini pada belanja guys tuh. Oh, mereka kantornya mereka. Tuh itu juga lagi belanja. Belanja di Papuanya guys. Belanja di Jayapura di situ. Nah, sedikit-sedikit kalau ini. Halo mama, belanja. Depan toko. Orang kita ini. Oh, orang kita. Iya, orang Oh, yang kita. belanja di situ. Iya, jalan-jalan juga. Oh, iya. Kebutuhan sehari-hari. Apa yang mereka? Yang di sana belanja apa? Di sana belanja apa? Kalau kita di sini biasa orang kita kalau datang itu mereka biasa beli pantat, terus mereka punya manik-manik, sausisnya terutama kurang kita sausis sama pisang goreng itu. Oh, Terus kalau mereka kesini bahan pokok. Barang pokok. Ini orang mereka ini ojek. Bawa apa Pak? Ini Sorong kanan, sedikit kalau itu. sorong kanan, sorong ke kiri. Ada yang biasa sudah pasti sekali bahasa Indonesia itu. Kita juga jalan-jalan ini. oh jalan-jalan. Iya. Harus pakai paspor atau visa? Kalau kita ke seberang nggak apa-apa. Kalau kita kan batasi di situ saja. Kita bisa masuk. Bisa masuk. Ayo, sebentar. Iya. Mana yang bisa masuk ke Masuk guys. masuk kita masuk ke Papua Nugini. Kalau dia sudah lama juga di sini migrasinya. Ah, berarti ini dari PNG. Ah, kita punya. Oh, kita. Antar keluarganya ini. Kita. Oh, Kita. Kalau ini dari kita mau ke sana. Jalan-jalan pulang pagi ke sebelah, kembali lagi. Oh, iya. Jadi desa terdekat itu berapa jauh dari sini? Desa atau kampung? Kampung. Sama saja kan. Benar Pak, desa yang terdekat desa Butung. untuk Kita ini kita di atas ketinggian dan. Jadi kita lihat ke bawah begini. Bisa lihat dari Oh, iya. tempat fotonya ada. Nah, lihat ke situ kan? Iya, iya. Iya. Setelah melewati pemeriksaan dari sisi Indonesia, kita akan tiba di Wutung Border Post, yaitu pos perbatasan milik Papua Nugini.
Wutung merupakan desa perbatasan yang menjadi pintu masuk resmi menuju Papua Nugini. Disinilah wisatawan maupun warga yang memiliki izin melanjutkan proses pemeriksaan sebelum benar-benar memasuki wilayah Papua Nugini. Meski berada di dua negara yang berbeda, masyarakat di kawasan Skou dan Wutung telah lama memiliki hubungan sosial dan budaya yang erat. Banyak warga yang melintas untuk berdagang, mengunjungi keluarga, maupun memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena itulah, kawasan ini bukan hanya menjadi batas antara dua negara, tetapi juga menjadi simbol hubungan baik antara Indonesia dan Papua Nugini. Sebenarnya kita udah di wilayah Papua Nugini, tapi sebenarnya kita masih di perbatasannya. Nah, ini adalah tulisan dari bahasa mereka. Setauku mereka memakai bahasa Fiji, tapi mereka juga menggunakan bahasa Inggris. Di Papua Nugini itu mereka punya banyak bahasa ya guys, sekitar 800. Dan mereka itu juga punya mata uang mereka sendiri, yaitu namanya kina. Kalau di Indonesia kan namanya rupiah. Nah, jalan ini itu sebenarnya menuju ke Kampung Wutung. Nanti kita bakal lihat Kampung Wutung itu kayak gimana. Itu guys, aku udah di Papua Nugini. Udah di luar negeri guys tuh. Di sini udah di Papua Nugini. Terus tulisannya juga udah Papua Nugini. Jadi bukan tulisan bahasa Indonesia. Karena mereka kan pakai bahasa Inggris ya kalau di sini. Ini biasanya jualan di sini pakaian-pakaian dengan manik-manik. Kalau masuk di bawah situ yang cepat foto itu 5 orang. Tuh, biasanya jualannya di sini guys. Katanya mahal guys. Itu ada Kampung Wutung, kampung yang di PNG nih. Fotonya di sini ya? Tuh, foto. Ya. Foto ya? Sini. Lanjut, foto Jo. Itu lihat kampung, ada pantainya bagus. Oh, itu jalan ke sana terus ya? Ya, betul. Ini siapa ini? Kenalan dulu. Saya kenal dia ini nih. Ini orang Paro, kenal saya dulu. Bapak si kumis. Ini bisa kan? Oh. Kabupatennya tuh berapa? 1 jam. Kurang lebih 1 jam karena waktu Mirip-mirip kayak apa kotanya? kotanya sepi kan. Seperti. Jadi kalau kita bandingkan dengan Koya Barat, Oh iya. Koya Barat lebih ramai. Oh. Pagi. Gini deh. Ini. Kina. Satu kina itu sekarang penukaran 3.900 satu kina. Coba kalau kita beli mahal. Iya, betul. Mahal. By the way, ini kita mau lihat Kampung Wutungnya ya. Ini kita harus bayar, satu orang itu Rp25.000. Tapi ini kita tetap bisa pakai uang rupiah, nggak harus pakai uang Cina. Jadi ini semua yang ini daerah sini tuh orang Papua Nugini. Ini tuh masuk kemana? Mau ke desa foto. Mau ke desa harus bayar dulu guys. Pagi. Good morning. Kalau dia pintar bahasa Indonesia, bapak satu nih. Time. 4. Empat. Iya. Foto di mana? Di sana.
Permisi ya, excuse me. 4 berarti 100. Ya udah, soalnya. Boleh kan pakai rupiah? Pakai apa sih? Pakai rupiah bisa. Ini Pak. Morning. Good morning. Good morning. Mereka selalu kurang setiap hari datang ke sini tapi kamu bermain. Tapi kalau kita sudah bagus sebenarnya. Oh ini jalannya tuh tadi sana sih. Kampung Mati Papua PNJ langsung. Kalau ada lapangan di sekolah. Oh, Mereka jauh juga ke ibu kotanya ya. coba aja. Kalau ibu kotanya di Potosnya kan di sana ujung banget. Lagi iya. Soto apa itu? Mereka itu dijalin dulu betul. Iya. Dan mereka tujuannya dari apa Pak? 5 menit. Oh, 45. Iya. Kalau kita dari sini kan kendaraan kurang, jadi nggak ada macet-macetnya. Oh, cepat. Iya, cepat. Ada aja lumayan cepat. Yang dulu itu? Lama ini. Iya lama. Kenapa emang lama? Itu sih kita ke Balang. Oh. Iya, cepet banget. Ada di You want bay Fanta? No. No. Oh, Finish. Habis. oh, habis. Habis. Can you speak English or Indonesia? Indonesia. No. Oh, English. Sedikit. Little. Oh, habis. Berarti habis. Udah habis. Lumayan. Ini dari kain apa? rotan. Rotannya. Ini deh. Ini tuh Fantanya. Pasifik deh. Itu lukisan itu. Ujungnya. Sama ini deh. Ya, mereka dari Bukan sinis. Itu ada. Kau drink pasti mah. Itu kok sinis. Ah, tapi itu dosen riba change. Okay, me just no. Iya. Asa mami kayo po pasti. Iya. Saya tunggu kau nanti di jalan ya. Saya tutup pagar. Berapa harganya? Satunya 20. One 20.000. 20.000. Mana gitu? Yang mana? Tuh, mereka biasanya kalau ke Papua Nugini pakai mobil ini, guys. Ini Fantanya rasa nanas. Satunya 20.000. Katanya sih beda, guys, Fanta sama yang di Indonesia. Tuh, mereka mau ke Papua Nugini. Jadi jalan ke bawah. Gitu, guys. Jadi aku sudah keluar negeri, yaitu ke Papua Nugini tanpa visa dan paspor, guys. Tuh, aku udah keluar negeri, guys. Besok kita di pasar rame.
Tuh jadi kalian kalau mau kesini tuh bisa ya, tanpa visa dan paspor kalian sudah bisa keluar negeri. Oh guys, alatnya beda kalau sama Papua. Kan kita mah apa ya? Kalau ini kita platnya apa? Dapatnya kalau Papua PA. PA ya. Di sini berarti kalau di sini berarti VAE. Baik. Kayaknya paspor aja sih. Jadi guys, kalau mereka mau beli, biasanya imigrasi dulu di sini. Pokoknya di dalam gedung ini. Guys, mungkin segitu saja. Halo guys, aku udah di hotel lagi. Ya paling segitu aja ya. Maaf ya kalau aku terkesan kayak, aduh cepet-cepet singkat-singkat videonya, maaf ya. Pokoknya apa ya, kalau aku lihat sih di sana tadi mereka tuh punya bahasa sendiri juga guys, yang Papua Nugininya. Jadi mereka tuh pakai bahasa Fiji kalau nggak salah ya, kayak bahasa utamanya gitu. Sebenarnya banyak sih bahasanya. Bahasa Fiji itu jadi kayak bahasa Inggris tapi dicampur sama bahasa mereka sendiri gitu. Terus aku juga tadi beli minuman Fanta. Fantanya tuh rasa nanas. Bukan ya, tapi di sini tuh nggak ada guys, di Indonesianya, soalnya nggak nyampe ekspornya. Cuman di Papua Nugini sih aku dapat Fantanya, dan katanya sih rasanya beda kayak Fanta yang lain, soalnya nggak ada sodanya. Gitu guys, gitu aja videonya. Halo guys, jadi sebenarnya aku harusnya hari ini pulang ke Manokwari, tapi karena tiba-tiba penerbangannya batal ya, aku nggak tahu kenapa. Mungkin karena yang kesananya dikit ya, mungkin nggak mau rugi, jadi adanya tuh besok. Nah jadi kita di sini dulu gitu. Tapi aku kira kan kayak kita santai-santai aja nggak sih di sini, mau tidur ya udah seharian sambil nunggu pulang. Tapi papa akunya tiba-tiba ngajak ke Kali Biru, jadi ya udahlah. Kayaknya dari sini sih mungkin 1 jam lebih lah ya, atau 2 jam, nggak tahu lah. Aku kan belum pernah ke sana. Ini Kali Biru kayak tempat ya kita kayak mau berenang di sana, kayak sungai gitu. Aku juga kurang tahu sih, tapi airnya tuh mungkin nggak sejernih yang di Raja Ampat ya. Di Raja Ampat tuh airnya jernih banget, benar-benar jernih. Nanti deh aku juga tunjukin deh videonya. Nah kalau di ini yang di Jayapura aku kurang tahu juga, nanti kita lihat aja ya. Dan tahu nggak, aku mau cerita. Oh ya maaf ya, aku nggak pakai kerudung. Jadi tadi malam jam 12-an ya, itu tuh tiba-tiba ada orang ya yang kayak mereka tuh berkali-kali mencoba buka pintu di kamar aku. Berkali-kali guys, aku kayak takut gitu, saya kebangun kayak nggak bisa tidur. Ini di pintu ini mereka berkali-kali, untungnya kan pakai kartu ya, jadi nggak bisa nggak bisa sembarang masuk gitu. Terus ini juga kita udah kunci lagi, jadi kalaupun mereka bisa masuk, kita masih ada kuncinya gitu, nggak bisa kebuka. Terus ya di kamar sebelah aku mereka tuh ada berisik terus, kayak mereka ngobrol-ngobrol terus, kayak jadi tempat dugem gitu. Kayak orang Papua juga sih, mungkin kayak wajar gitu ya, karena mereka orangnya suka mabuk-mabukan.
kayak tadi malam mungkin mereka juga kayak mabuk ya. Awalnya aku ngira mereka kayak mungkin salah pintu atau apa, tapi kayak sengaja gitu loh, kayak buka pintu di kamar aku. Terus dari jam 12 sampai sekarang udah pagi, jam berapa ya, jam 8 kayak jam 8 pagi, mereka sampai sekarang masih berisik guys. Mereka ketawa-ketawa, ngobrol, main musik tuh malam-malam ya. Pokoknya mereka jadiin di kamar mereka tuh tempat dugem. Jujur serem sih tapi ya gimana ya, memang kalau di Papua sih gitu guys ya. Kalau mau denger suara mereka, dengar gak? Jadi tempat pintu ini tuh terhubung sama kamar lain. Jadi kalau kita buka, terus mereka buka, kita bisa ke sana. Terus kayak kedengeran gitu suaranya dari malam kayak gitu terus. Kayak ketawa-ketawa kenceng lagi. Tapi ya udahlah. Ya, sampai ketemu nanti di sana di Kali Biru. Oh iya, terus tadi aku juga denger ya, tadi ada suara cewek nangis tadi barusan pagi. Atau sih cewek tuh anak kecil, pokoknya dia nangis terus aku nggak tahu kenapa ya. Ya udah gitu aja. Ini terus mau berangkat. Dua kamar guys, berisik banget guys. Jadi aku udah nyampe di Kali Biru. Di mana sih Kali Biru? Kali Biru apa namanya? Kali Biru apa namanya? Genyen. Lama guys, 2 jam lebih kalau nggak salah. Kayak gini guys Kali Birunya. Buat masuk ke sininya tuh harganya 80.000 satu mobil. Ini kayaknya aku nggak bakal renang sih guys. Nah ini buat ininya guys, apa sih, kayak lompat gitu. Jadi kalian gantungan terus terjun di situ. Terus ini kayaknya buat lompat juga ya. Ini memang nggak sejernih di Raja Ampat sih guys, tapi ya biru sih, cukup biru. Itu aja sih guys. Ini dari tadi anjingnya ngikutin mulu guys, toilet pun diikutin aku. Nih anjingnya nih ngikutin mulu. Tuh ada anak yang gantung di pohon. Biasanya sih kalau jam segini masih sepi guys, jam 11. Biasanya rame jam 3-an atau enggak hari Sabtu Minggu itu rame. Jadi sekarang di sini tuh cuma ada orang Papua guys di sini. Lagi pada main. Ini sih dalamnya sekitar 2 meteran guys. Ada yang gantungan guys. Tuh lihat, ada yang gantungan. Keren banget. Ini mereka udah betah. Udah biasa. Udah biasa. Ada kemarin lama baru ikut lomba. Lalu juga. Oh iya, serem. Lagi. Dek, ayo ambil. Ayo ambil lagi. Ayo ambil. Mau berani kah? Hei, Bocil. Lagi.